Baik Bapak, berdasarkan dari hasil tes darah dan juga tes lainnya menunjukkan bahwa Bapak terkena leukemia Pak, atau disebut juga kanker darah. Yang bener dok. Setelah keluar dari ruangan dokter, Pak Joko pun kebingungan. Dia tidak percaya dengan hasil tes yang telah dijalaninya. Nurse Ayumi yang saat itu sedang lewat menghampiri Pak Joko yang sudah terdiam cukup lama. Selamat siang Bapak, boleh saya duduk di sini? Oh iya silakan. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Nurse Ayumi, perawat yang sedang berjaga hari ini. Kalau tidak salah nama Bapak Joko ya? Oh iya benar nurse. Gimana Pak kondisinya hari ini? Apa ada keluhan? Tidak ada nurse. Oh tidak ada, tapi saya perhatikan dari tadi Bapak bengong terus, lagi kepikiran sesuatu atau gimana Pak? Iya nurse, soalnya dokter itu mendiagnosa saya terkena leukemia. Saya nggak mungkin terkena leukemia, orang saya sehat begini kok. Bapak udah dapat hasil labnya? Sudah nurse, tapi saya rasa hasilnya itu ada yang salah. Jadi Bapak merasa hasil tesnya keliru karena Bapak merasa sehat ya? Iya nurse, saya tidak ada keluhan lagi. Makan saya enak, tidur nyenyak. Tapi dokter masih tetap nyaranin saya tuh buat tes darah gitu loh. Baik, kalau gitu Bapak, kalau Bapak tidak keberatan, bagaimana kalau siang ini kita ngobrol santai, hanya 10-15 menit saja di ruang konsul. Kita bahas tentang hasil lab Bapak dan apapun yang mau Bapak tanyakan silahkan untuk ditanyakan. Bagaimana Pak? Boleh nurse, tapi saya nggak mau langsung berobat gitu ya. Iya Bapak, saya di sini tidak untuk memaksa, tapi supaya Bapak lebih bisa tahu untuk kedepannya akan mengambil langkah apa. Baik Bapak, sebelumnya Bapak udah pernah dengar tentang leukemia? Saya pernah lihat di TV bahwa leukemia itu kanker ya nurse. Dan juga yang kena itu katanya ujung-ujungnya meninggal. Memang banyak yang berpikiran seperti Bapak, tapi kembali lagi Pak ke kondisi tubuh masing-masing orang. Apa ada hal lain yang membuat Bapak yakin bahwa hasil labnya itu keliru Pak? Kalau saya bilang keliru ya keliru, pokoknya saya nggak terima. Pak Joko, saya percaya dengan apa yang Bapak rasakan. Namun hasil lab menyatakan Enggak, pokoknya saya nggak terima hasilnya. Rumah sakitnya nggak jelas. Pak, wajar bila Bapak merasa seperti itu, apalagi ketika mendengar kabar seperti ini di saat Bapak merasa kondisi tubuh Bapak sehat. Dalam catatan keperawatan, kondisi seperti ini disebut dengan penyangkalan tidak efektif, Pak. Artinya Bapak masih menyangkal adanya masalah kesehatan yang sebenarnya ada. Jadi Bapak ragu untuk melanjutkan pengobatan. Saya terlalu takut untuk percaya ini. Kalau saya boleh tahu, apa yang Bapak takutkan? Saya takut nurse kalau misalnya harus dirawat terus-terusan. Saya juga takut melihat anak dan istri saya sedih. Saya juga takut sama rasa sakitnya kalau misalnya kemo gitu nurse. Dan yang saya tahu juga kemo itu bikin rambut rontok, gampang muntah-muntah, dan juga lemes. Saya nggak mau kayak gitu nurse. Berarti yang paling berat buat Bapak itu adalah menyampaikan kabar ke istri Bapak ya? Iya nurse, saya takut jadi beban mereka. Saya juga takut kalau meninggal. Kalau begitu, bagaimana kita pikirkan pelan-pelan cara untuk berkomunikasi dengan istri Bapak supaya Bapak tidak memikul beban ini sendirian? Mungkin iya nurse, boleh dibantu kalau bisa. Pasti akan kami bantu, Pak. Sangat wajar apabila Bapak takut istri Bapak panik. Bahkan yang berat itu terkadang membayangkan reaksi dari orang terdekat saat menerima kabar seperti ini. Tapi dengan cara penyampaian yang tepat, keluarga bisa menjadi support system untuk Bapak. Iya nurse, tapi saya sendiri itu juga belum siap. Gimana saya bisa bikin mereka siap? Kalau begitu Pak, langkah pertamanya adalah Bapak tidak langsung cerita semuanya ke istri Bapak. Tapi pastikan dulu Bapak sudah punya informasi yang cukup. Sehingga saat Bapak merasa sedikit lebih siap, kita bisa pikirkan gimana cara komunikasikannya kepada istri Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Ya mungkin begitu lebih baik nurse. Saya juga nggak mau langsung ngomong terus bikin istri saya kaget. Ya Pak, dan ingat Bapak di sini tidak sendirian. Ada kami di sini yang bisa membantu untuk menjelaskan ke keluarga Bapak kalau Bapak mau. Kalau begitu saya jadi lebih tenang dengarnya nurse. Syukurlah kalau begitu Pak. Yang penting sekarang Bapak nggak mendem semua bebannya sendirian. Rasa takut itu wajar Pak. Takut kemo, takut jadi beban, takut sakit. Itu semua manusiawi Pak. Namun masih banyak juga orang-orang di luar sana yang menjalani pengobatan namun bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan normal Pak. Jadi masih ada harapannya nurse? Harapan itu selalu ada selagi kita mau berusaha. Kuncinya bukan hanya berobat Pak, tapi semangat dan juga dukungan keluarga. Dan Bapak udah punya itu semua. Kalau begitu saya mau nurse, asalkan saya nggak sendirian. Betul Pak, Bapak nggak sendirian. Ada saya, ada tim medis, ada keluarga. Kita hadapi bareng-bareng ya Pak. Pelan-pelan sesuai dengan kesiapan Bapak. Sekarang Bapak istirahat dulu, tarik nafas dalam biar pikiran Bapak lebih jernih. Baik nurse, terima kasih banyak. Rasanya saya lebih tenang setelah ngomong tadi.
Sama-sama Pak Joko. Apa ada hal lain lagi yang ingin ditanyakan Pak? Tidak, nurse. Terima kasih sudah menenangkan saya. Sama-sama Pak Joko. Kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan lagi, saya izin pamit dulu ya Pak, karena masih ada pasien. Selamat siang Pak. Baik, nurse.